Halo teman curhat semua, Snow di sini. Jadi kali ini aku mau nanya sama kamu sebenarnya. Kamu mau kerja apa? Oke. Nah, sebelum mulai aku mau ajak kamu untuk memastikan lewat tes psikologi yuk. Linknya ada di deskripsi. Jadi nanti hasil tes ini bakal ngevalidasi sebenarnya bidang kerja apa sih, atau bidang pekerjaan apa sih yang paling cocok kamu kerjain. Oke, sekali lagi tesnya bantu kamu untuk cari tahu bidang pekerjaan apa yang paling cocok sama kamu. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja cek linknya dan ikutan tesnya. Karena nanti hasil tes ini akan memvalidasi video atau hasil dari video yang nanti bakal aku share. Pastiin ikutan tesnya ya. Halo teman curhat semua, Snow di sini. Nah, video ini aku dedikasiin khusus buat kamu yang bingung mau kerja apa, atau mau shifting karir tapi bingung mau pindah haluan ke bidang pekerjaan apa, dan orang-orang atau kamu yang masih pengangguran dan kayak udah helpless, udah hopeless. Sebenarnya aku teh cocoknya kerja di bidang apa sih? Nah, konten ini spesial buat kamu. So, pastiin kamu nonton sampai selesai dan temuin pekerjaan yang paling cocok buat kamu. Oke, yuk kita mulai ya. Jadi di sini ada 4 bahan obrolan yang bakal aku share. Yang pertama adalah ini nih, mungkin kamu selama ini salah fokus dalam menemukan pekerjaan yang paling cocok sama kamu. Kenapa? Nanti aku bahas di pas obrolan ini, oke? Yang kedua adalah framework mau kerja apa. Di sini ada 3 hal yang menurut aku bisa bantu kamu untuk nemuin pekerjaan yang memang pada dasarnya mungkin kamu nggak sadari kalau kamu tuh cocok kerja itu, tapi pada akhirnya kamu bakal punya beberapa banyak opsi untuk kamu pilih sebagai bidang pekerjaan yang nanti bakal kita ulas dan kita urai di topik ketiga atau bahan obrolan ketiga, yaitu pertanyaan mau kerja apa. Nanti ada 13 pertanyaan dan ada 13 opsi bidang pekerjaan yang mungkin kamu bisa lihat dan kamu bisa geluti. Selanjutnya aku mau ngobrol tentang gimana sih cara pakai mau kerja apa biar hasilnya itu lebih efektif, biar hasilnya itu lebih tepat guna, hasilnya lebih cocok sama kamu. Oke. Nah, tanpa berlama-lama ya udah kita langsung mulai aja ke bahan obrolan pertama, yaitu mungkin kamu salah fokus. Halo teman curhat semua, Snow di sini. Nah, di sini aku mau ngobrol sama kamu. Kalau mungkin selama ini kamu salah fokus ketika cari kerja. Maksudnya gimana? Ya udah, yuk kita mulai bahas ya. Jadi, apa yang kamu cari menentukan arah fokus kamu, dan arah fokus kamu menentukan apa yang akan kamu lakukan. Ketika kamu fokusnya mencari kerja, maka kemungkinan yang kamu lakukan adalah terus-menerus ingin mencari pekerjaan. Setelah dapat pun ada kemungkinan keinginan untuk mencari kerjanya masih ada. Jadi ingin dapat yang lebih lagi, ingin dapat yang lebih lagi, dan segala macam gitu. Ketika kamu cari gaji, maka kamu bakal cari pekerjaan dengan gaji tertinggi. Ketika kamu cari kesibukan, maka kamu bakal berusaha buat cari pekerjaan yang bikin kamu sibuk parah. Nah, arah fokus kamu akan menentukan apa yang akan kamu lakukan.
Kebayang nggak? Jadi gini nih, ketika misalnya ini ada dua pendekatan ya. Ketika misalnya kamu fokusnya mau cari pekerjaan, maka biasanya orang-orang tuh bakal lempar-lempar lamaran ke sana sini karena tujuannya adalah mencari kerja. Belum lagi harus menghadapi siklus pekerjaan atau siklus lamar-melamar kerja yang kadang ngabisin ngabisin kesabaran gitu. Udah nyoba lamar, dicuekin. Udah ikut interview, ditolak. Udah siap kerja, ternyata nggak diterima gitu loh. Akhirnya kamu harus nyari lagi pekerjaan gitu kan. Setelah dapat pekerjaan pun kamu belum tentu bisa ngerjain aktivitasnya, karena orientasi kamu udah dapat kerja, baru kamu belajar ngerjain aktivitasnya. Misalnya kamu pengen kerja jadi waiter gitu kan, waiter. Nah, belum tentu pas ngerjain kerjaan waiter atau waitress itu kamu bisa ngerjainnya. Belum lagi misalnya kamu orangnya introvert, belum lagi misalnya kamu orangnya pemalu. Aduh, kebayang gak sih? Jadi fokusnya cari kerjaan, setelah cari pekerjaan pun kamu belum tentu bisa ngerjain aktivitasnya. Nah, ini pendekatan umum yang aku tahu orang-orang di luar sana ketika mencari kerja. Apa kamu gitu juga? Nah, aku mau nawarin pendekatan yang lain, yaitu kamu udah bisa dan terbiasa ngerjain aktivitasnya, oke? Bisa dan terbiasa ngerjain aktivitasnya, baru di sini tentuin pekerjaannya apa. Misalnya ketika kamu udah terbiasa ngobrol sama orang asing, kamu udah terbiasa ngelayanin konsumen dengan senyum, kamu udah tahu gimana cara ngejelasin makanan, nah, maka itu adalah aktivitas-aktivitas untuk menjadi waiter gitu. Setelah kamu tahu bahwa oh itu teh pekerjaan waiter ya, baru kamu cari lowongan waiter. Oke, kebayang nggak bedanya? Yang satu pastiin dulu cari kerjanya sampai dapet, tapi belum tentu bisa ngerjain pekerjaannya. Yang satu kamu udah bisa dan terbiasa, baru tentuin apa yang dikerjainnya. Kalau misalnya di sini contohnya jadi waiter, kamu belum tentu bisa ngerjain kerjaan waiter, tapi kalau di sini kamu udah terbiasa, kamu udah tahu gimana cara ngajakin ngobrol orang, nanyain menu dan segala macem gitu kan. Nah, yang kamu butuhin adalah lowongannya. Barulah kamu ngelamar kerja di situ. Kebayang bedanya? Jadi ini, ingat, fokus kamu bakal nentuin perilaku kamu. Jadi ketika kamu fokus cari pekerjaan buat dapet uang, maka kamu bakal cari pekerjaan dengan gaji tertinggi. Ketika kamu fokus pekerjaan buat bisa kerja, maka apapun pekerjaannya yang penting bisa kerja, kamu cari pekerjaannya. Atau apapun gitu loh, fokus apapun. Ketika misalnya nanti cari kerja itu buat apa, maka perilaku kamu bakal ngarahin kamu ke sana. Oke. Nah, tapi ketika kamu fokus ngerjain aktivitas buat dapet uang lewat kerja, maka di sini pendekatannya beda. Kamu udah bisa dan terbiasa ngerjain aktivitasnya, bisa dan terbiasa, baru nanti di sini kan ngehasilin uang nih ya, hasilin uang dari lowongan kerja yang udah bisa dan biasa kamu kerjain gitu. Kamu dapat uang dari lowongan kerja ini gitu. Kamu udah lamar kerja misalnya, dapat gaji, baru bisa hasilin uang. Kebayang nggak bedanya fokus ini? Karena ini jadi foundation banget sebelum nanti kita masuk ke framework mau
kerja apa. Oke, pause dan ulangi lagi video ini kalau kamu belum paham, karena ini penting banget. Pahami perbedaannya, karena bedanya sedikit tapi impactnya luar biasa, beda banget nanti. Halo teman curhat semuanya, Snow di sini. Kali ini aku mau ngobrol sama kamu tentang framework mau kerja apa. Oke, maksudnya gimana ya? Udah, kita langsung bahas aja ya. Nah, jadi di framework mau kerja apa, diawali dengan perbedaan fokus kan. Yang asalnya fokusnya cari kerja, jadi aku mau ngarahin kamu untuk fokus ke aktivitasnya dulu gitu loh, aktivitas yang dikerjain, baru nanti cari lowongannya gitu, cari lowongan kerjanya. Nah, untuk bisa tahu aktivitas yang dikerjain ini, maka ada 3 hal yang bisa kamu kerjain. Yang pertama adalah tanya, yang kedua adalah biasa, yang ketiga adalah coba. Tanya ini, jadi ada 4 kategori aktivitas yang harus terpenuhi buat nanti kamu cari lowongan kerjanya. Jadi yang pertama, aktivitasnya perlu kamu sukai. Yang kedua, aktivitasnya perlu kamu kuasai. Terus aktivitas yang kategori ketiga adalah bisa hasilin uang. Oke, 1, 2, 3. Yang keempat adalah dibutuhkan orang lain. Orla dari kamu. Oke, ada 4 hal ini nih. Jadi nanti kamu cari lowongan pekerjaannya itu kalau udah nemu aktivitas yang kamu sukai, kamu kuasai, bisa hasilin uang, dan dibutuhin orang lain dari kamu. Untuk pertanyaan ini nanti aku bahas di obrolan selanjutnya. Nah, dari 3 hal ini, aku ngarahin kamu untuk bisa dan terbiasa ngerjain aktivitasnya gitu kan. Setelah kamu bisa dan terbiasa, baru kamu coba kerjain sambil lempar lamaran gitu. Jadi aku pengen kamu fokus kerjain dulu aja sambil lempar lamaran. Oke. Nah, apa yang dikerjain? Hal yang udah bisa dan terbiasa kamu lakukan. Apa aja? Nah, aktivitas itu tuh, satu atau beberapa aktivitas yang kamu sukai, kuasai, bisa ngehasilin uang, dan dibutuhkan orang lain. Kebayang nggak? Jadi pertama kamu tanya ke diri sendiri tentang sebuah aktivitas, satu atau beberapa aktivitas gitu ya. Udah, bentar, gatal hidung. Yang disukai, dikuasai, bisa hasilin uang, dan yang terakhir dibutuhkan orang lain dari kamu. Nah, yang bisa hasilin uang ini ada 2 kategori nih. Ada potensi atau memang sudah terbukti. Kebayang ya? Jadi tanya ke diri sendiri, aktivitas yang kamu sukai, kuasai, bisa ngasilin uang, entah itu potensi ataupun terbukti. Dan yang terakhir, dibutuhkan orang lain dari kamu. Nah, setelah kamu tahu, nanti kan tanya, hasilnya adalah pengetahuan nih. Pengetahuan kan? Nah, si pengetahuan ini kita bawa
ke sini. Jadi biasa di sini pada akhirnya kamu bisa dan terbiasa buat ngerjain aktivitasnya. Ini dulu kamu bisa dan terbiasa buat ngerjain aktivitasnya, yang nanti kamu lempar ke tahap selanjutnya, yaitu coba. Tapi di titik ini fokus utamanya balik lagi, kamu bisa dan terbiasa buat ngerjain aktivitasnya. Aktivitas apa? Yang sebelumnya, aku ulang lagi ya biar kamu ingat. Disukai, dikuasai, oke, bisa hasilin uang, entah di sini nanti jadi potensi atau emang terbukti, dan di sini ada orang lain yang butuh kamu, dibutuhin orang lain. Nah, sekarang kebayang ya. Jadi udah bisa dan terbiasa, baru nanti kamu coba monetisasinya. Gitu. Entah mulai dari kerja sendiri, oke, atau lamar kerja. Di sini lempar lamaran kerja. Nah, monetisasi ini artinya adalah ngeduitin kamu yang ngerjain aktivitas itu. Gitu. Misalnya gini, kamu tuh udah bisa kamu tuh nemuin dunia desain misalnya. Desain. Nah, desain ini lebih ke arah desain kaos buat sablon misalnya gitu kan. Ini contoh nih. Nah, dengan kamu desain kaos dengan sablon ini adalah aktivitasnya. Aktivitas yang kamu suka ngedesainnya, kamu nguasain cara sablonnya, terus dengan kamu ngedesain kaos terus sablon dan kamu juga bisa jualannya gitu kan. Nanti dari sini dijual dan ada yang beli. Kaos hasil sablonan kamu gitu loh. Jadi kan ini masuk nih 4 kategorinya. Nah, terus ya udah kamu coba entah nanti kerja sendiri itu ya untuk ngerjain projectnya sendiri, atau kamu ngelamar ke perusahaan sablon. Nah, dengan kamu coba ngelamar ke perusahaan orang lain, karena kamu udah bisa dan terbiasa, kemungkinan besar diterimanya jadi lebih gede dibandingin kamu yang nggak tahu apa-apa, nemu lowongan di perusahaan sablon, terus nawarin lempar lamaran ke sana gitu, lempar lamaran ke perusahaan sablon itu. Chance diterimanya lebih gede ketika kamu udah bisa dan terbiasa untuk ngedesain kaos dan sablon. Dan kamu juga apalagi kalau emang kamu udah terbiasa jualan dan ada yang beli, kamu bisa mulai dengan kerja sendiri juga. Jadi intinya coba ini adalah ini nih, coba ngeduitin kamu yang ngerjain aktivitas itu. Cobain aja dulu. Masalah hasil itu nanti growing. Masalah diterima atau enggak lamaran kerjanya itu udah bukan kita yang ngontrol, tapi chance kamu untuk bisa diterima kerja di perusahaan sablon lebih gede ketika kamu udah bisa desain dan udah biasa sablon, dan bahkan kamu juga bisa ngejual dan ada orang lain yang beli. Perusahaan bakal ngelirik kemampuan itu dan chance kamu diterima lebih gede dibandingin kamu yang gak tahu apa-apa tiba-tiba nemu
iklan lowongan untuk bekerja sebagai tukang desain dan sablon baju tanpa pengetahuan apa-apa, ya chance diterima kerjanya juga jadi jauh lebih kecil. Oke, kebayang ya gimana framework mau kerja apa ini buat kamu? Oke. Halo teman curhat semuanya, Snow di sini. Kali ini aku mau ngurai lebih panjang tentang pertanyaan mau kerja apa. Jadi di sini ada 4 round pertanyaan yang masing-masing harus kamu jawab sedetail mungkin dan sebanyak-banyaknya. Ya, karena ini adalah inti bahasan dari mau kerja apa ini. Oke, yuk kita mulai bahas ya. Jadi pertanyaan round 1 ini tujuannya untuk membuat activity list. Aku saranin kamu list aktivitasnya kurang lebih sekitar 5-10 aktivitas. Karena ini bakal jadi foundationnya kamu. Setiap pertanyaan berdiri sendiri. Oke, ini yang harus kamu ingat. Setiap pertanyaan itu berdiri sendiri. Jadi kamu jawab kayak misalnya pertanyaan pertama. Nih ya, misalnya gini. Pertanyaan pertama adalah aktivitas apa yang kamu sukai, maka ini adalah pertanyaan pertama dan kamu jawab. Aktivitas apa sih yang kamu sukai? Oke. Tulisin. Aku nggak bisa ngasih contoh karena takutnya nanti malah jadi bias sama contoh aku dan kamu ngikutin apa yang aku bilang. Jadi ini aktivitasnya bebas, apapun terserah. Yang penting berbentuk aktivitas atau berbentuk kegiatan. Oke. Nah, ini aku saranin untuk tulisin di paper and pen. Disarankan pakai paper and pen. Atau kalau misalnya kamu mau nulis di PC atau di laptop pakai Microsoft Word juga boleh, atau mau catatan di handphone juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas kamu harus dicatat gitu. Nah, jadi pertanyaan round pertama ini diusahakan kamu bisa jawab 5-10 jenis aktivitas. Karena ini bakal jadi foundationnya dan nanti aku jelasin kenapa di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi ini pertanyaan pertama adalah aktivitas apa yang kamu sukai. Terus yang kedua, aktivitas apa yang kamu kuasai. Kuasai di sini nggak harus master banget, tapi seenggaknya kamu nguasain dasarnya. Yang orang lain belum tentu bisa nguasain aktivitas itu. Oke, seenggaknya kamu bisa nguasain dasarnya, or memang kamu udah expert di bidangnya. Oke, aktivitas apa nih yang kamu kuasai? Aku nggak ngasih contoh karena takutnya malah jadi bias sama contoh yang aku kasih. Terus pertanyaan ketiga adalah aktivitas apa yang bisa ngehasilin uang? Atau di sini ada 2 ya. Ada 2. Yang pertama masih peluang. Yang kedua ini terbukti. Nah, jadi kamu tinggal cari-cari nih dari aktivitas yang biasa kamu kerjain, yang sudah bisa dan sudah biasa kamu kerjain, itu aktivitas mana aja yang berpeluang bisa ngehasilin uang, atau aktivitas mana aja yang udah terbukti bisa ngehasilin uang. Tulis jawabannya di pertanyaan ketiga ini, di pertanyaan nomor 3 ini. Selanjutnya yang di pertanyaan keempat adalah aktivitas apa yang dibutuhkan orang lain dari kamu, atau aktivitas apa yang orang lain itu minta tolong kamu buat ngebantuin mereka ngerjain aktivitas itu. Kebayang ya? Jadi di sini ada 4 pertanyaan dan aku harap di setiap pertanyaan ini kamu bisa nulis sekitar 5-10 jenis aktivitas. Aktivitas itu banyak banget. Banyak banget. Kalau boleh aku kasih contoh sedikit aja ya. Mulai dari misalnya renang, terus misalnya kamu suka nonton film, atau misalnya kamu nguasain
aplikasi desain grafis, kamu bisa bikin web gitu ya, kamu udah bisa jual jasa freelance desain, atau misalnya kamu dibutuhin orang lain buat konsep acara atau apapun itu, yang jelas kamu boleh tulisin 5-10 jenis aktivitas di masing-masing kategori ini. Kebayang ya? Kenapa 5-10 aktivitas? Karena di pertanyaan round kedua ini adalah ini nih, kata kuncinya satu aktivitas yang melingkupi 2 kategori. Oke. Di sini kita punya 4 pertanyaan juga. Oke. Nah, pertanyaan kedua ini bisa milih dari round 1 atau baru, boleh juga gitu loh. Oke. Jadi misalnya gini, pertanyaan pertama nih. Aktivitas apa yang kamu sukai dan kuasai? Kamu bisa lihat lagi list di aktivitas di pertanyaan round pertama. Jadi ini aktivitas apa yang kamu sukai, kamu punya listnya kan? Terus aktivitas yang kamu kuasai juga kamu punya listnya. Nah, lihat, ada nggak satu atau beberapa aktivitas yang ada di dua-duanya? Itu yang kamu tulis. Kebayang ya? Atau kamu mau nulis yang baru juga nggak apa-apa, tapi pastiin kamu suka dan nguasain. Nguasainnya ini cukup dasarnya. Mulai dari kamu nguasain dasarnya aja itu udah bisa masuk. Apalagi kamu expert di bidangnya. Oke. Terus pertanyaan kedua adalah ini, aktivitas apa yang kamu kuasai dan bisa menghasilkan uang? Bisa menghasilkan uang di sini baik itu peluang maupun terbukti. Oke, kamu nguasain dasarnya ataupun kamu expert dan kamu bisa ngehasilin uang dari sana. Gitu. Untuk contoh nanti aku simpan di akhir deh ya, kalau memang dirasa dibutuhkan. Nah, selanjutnya adalah aktivitas yang bisa menghasilkan uang dan dibutuhkan orang lain dari kamu. Jadi ada orang lain yang minta tolong kamu buat ngerjain aktivitas itu, tapi kamu dibayar gitu. Oke, ada orang lain yang minta tolong dan kamu dibayar. Terus aktivitas apa yang dibutuhkan orang lain dari kamu plus kamu sukai. Nih aku lupa, belum ditambahin. Nah, aktivitas apa yang dibutuhkan orang lain dari kamu dan kamu sukai? Aktivitas apa yang orang lain minta tolong kamu buat ngerjain aktivitas itu dan kamu suka ngerjainnya? Nah, yang perlu digarisbawahi adalah ini cuma 2 kategori. Oke, kamu bisa lihat di sini. Jadi misalnya yang tadi disukai sama dikuasai itu apa? Terus yang dikuasai dan bisa ngehasilin uang. Cari satu aktivitas yang ada di 2 kategori ini. Satu atau beberapa aktivitas gitu ya. Terus dari sini sama ini juga gitu, bisa ngasilin uang dan dibutuhkan orang lain dari kamu. Ini apa aktivitasnya? Tulisin. Terus dibutuhkan orang lain dari kamu dan kamu sukai juga apa? Ditulisin. Remember, kalau misalnya kamu sukai dan kuasai, ini nggak harus selalu bisa ngehasilin uang dan dibutuhin orang lain. Oke. Kalau dikuasain dan ngehasilin, ini belum tentu kamu sukain dan belum tentu juga ada orang lain yang butuh. Belum tentu ada orang lain yang minta tolong kamu. Yang bisa ngehasilin uang dan dibutuhkan orang lain, ini juga belum tentu kamu sukai dan belum tentu kamu kuasai. So pastiin hanya ada di 2 kategori ini aja. Oke, karena selanjutnya ini di pertanyaan round 3 ini akan jadi jauh lebih spesifik. Karena pertanyaan round 3 ini satu aktivitas yang melingkupi 3 kategori. Oke, yang tadi sebelumnya activity list itu cuma 1, yang di round 2 ini 2 kategori, dan pertanyaan round 3 kali ini melingkupi 3 kategori. Apa aja? Yuk kita mulai bahas ya. Nah, di sini kamu boleh lihat lagi list yang ada di round pertama. Misalnya ini, sukai, kuasai, dan bisa hasilin uang. Tapi ini belum tentu ada orang lain yang butuh. Kebayang ya? Nah, kamu bisa lihat lagi di sini. Jadi
list ini nih penting banget. Makanya kenapa aku tulis 5-10, karena kalau cuman 1 atau 2, kamu bakal kehabisan opsi. Kamu bakal kebingungan nentuinnya karena pilihannya makin sedikit. Tapi semakin banyak, kamu bakal semakin ngeliat bahwa si activity list ini atau jawaban-jawaban dari pertanyaan ini adalah peluang bidang pekerjaan yang mungkin nanti kamu bisa lempar lowongan. Tujuannya itu. Nah, jadi pastiin listnya ini cukup banyak. Jadi kamu bisa lihat nih, ada yang disukai, ada yang dikuasai, dan bisa ngehasilin uang. Apa nih yang ada di satu aktivitas, satu atau beberapa aktivitas yang ada di 3 kategori ini? Karena biasanya ada dan bersinggungan gitu loh, ada dan beririsan. Nah, terus pertanyaan kedua adalah aktivitas apa yang kamu kuasai, bisa ngehasilin uang, dan dibutuhkan orang lain, tapi belum tentu kamu sukai. Kebayang ya? Terus pertanyaan selanjutnya adalah aktivitas apa yang bisa ngehasilin uang, dibutuhkan orang lain dari kamu dan kamu sukai, tapi belum tentu kamu kuasai. Oke. Pertanyaan round 3 yang keempat adalah dibutuhkan orang lain dari kamu sukai, kamu kuasai, tapi belum tentu bisa ngehasilin uang. Kebayang ya? Jadi pastiin listnya kamu di round pertama itu cukup banyak. Jadi kamu bisa ngelihat banyak hal. Oke. Nah, kalau yang ini misalnya contohnya nih, sukai, kuasai, dan bisa ngehasilin uang. Misalnya kamu suka renang, kamu nguasain renang, dan dari renang itu kamu ngelihat peluang buat ngajarin orang renang. Misalnya gitu. Oke. Terus di sini kamu nguasain renang, kamu bisa ngehasilin uang dari renang, dan ternyata ada orang yang minta tolong kamu buat ngajarin doi renang. Gitu. Atau misalnya di sini kamu nguasain bahasa Inggris, kamu bisa ngehasilin uang dari bahasa Inggris lewat les atau lewat konten YouTube misalnya. Nah, tapi di sini dibutuhkan orang lain karena ada yang pengen les sama kamu buat belajar bahasa Inggris ke kamu. Oke, kebayang ya contohnya ya. Tapi di sini bahasa Inggrisnya ini belum tentu kamu sukain, dan di sini renangnya ini belum tentu ada orang lain yang butuh kamu buat minta diajarin renang. Kebayang? Di sini pun sama gitu loh. Jadi pastiin satu aktivitas ini memang masuk ke 3 kategori ini, karena nanti bakal aku jelasin di gimana cara pakainya untuk memaksimalkan si jawaban-jawaban dari pertanyaan ini. Oke. Nah, yang terakhir adalah pertanyaan round 4. Di sini satu aktivitas yang melingkupi 4 kategori. Dan inilah yang bakal jadi fokus kita. Aktivitas yang kamu sukai, kuasai, bisa ngehasilin uang, dan dibutuhkan orang lain dari kamu. Artinya, kalau misalnya di sini contohnya renang, maka renang ini kamu sukai, kamu nguasain beberapa gaya renang, kamu punya peluang atau udah terbukti ngehasilin uang dari renang, dan ada orang yang butuh kamu buat ngajarin, butuh kamu buat minta mereka ngajarin renang ke mereka. Gimana sih bahasanya? Ya, intinya gitu. Kamu buka les renang lah, dan ada orang yang mau beli gitu. Ada orang yang mau ngikut jasa les renangnya kamu. Nah, di sini pertanyaan round 4 inilah jadi nanti hal yang berkaitan sama renang baru kamu cari lowongannya. Or kerjain sendiri. Gitu. Kamu cari lowongannya untuk yang berkaitan sama renang, atau kamu kerjain sendiri. Nah, karena peluang untuk bisa dapat uang dari renang itu bukan cuman lesnya. Bisa jadi kamu diminta untuk misalnya ngecontohin dan ada yang rekam videonya, kamu bikin video lesson. Atau misalnya kamu karena renang expert jadi diminta buat jadi juri di pertandingan renang. Atau apapun, peluangnya jadi lebih luas. Nggak cuman les renang doang gitu.
Nah, dari 13 list aktivitas ini kamu bisa milih kamu mau ngerjain yang mana, dan lowongan kerja atau kamu mau kerjain sendirinya itu ngerjain apa itu lebih clear. Karena di sini kamu udah bisa dan terbiasa ngerjainnya. Karena udah bisa dan terbiasa, nanti tinggal diduitin. Proses ngeduitinnya kayak apa, ini di luar konten ini. Tapi seenggaknya aku pengen ngasih kamu bekal bahwa ini loh, kamu bisa milih pekerjaan dengan fokus ke aktivitasnya dulu. Aktivitas yang kamu sukai, kuasai, bisa ngehasilin uang dan dibutuhkan orang lain dari kamu. Terus kamu juga bisa dan terbiasa ngerjain aktivitasnya. Jadi ketika kamu nanti masuk dunia kerja, udah gak kaget lagi. Gitu loh. Coba kamu jawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, kamu boleh rewind lagi dan pastiin kamu jawab semuanya, karena setiap jawaban itu nambah opsi apa yang kamu kerjain untuk jadi pekerjaannya kamu. Nah, jadi aku pengen kamu pindahin fokusnya dari yang sebelumnya fokus ke mencari kerja untuk mendapatkan uang. Oke, tapi di sini kamu belum tentu bisa. Belum tentu bisa dan terbiasa ngerjain aktivitasnya. Oke, yang saat ini aku mau ngajak kamu untuk fokus ke ngerjain aktivitas untuk mendapatkan uang. Baru nanti dari sini ada dua opsi, entah itu kerjain sendiri atau yang lebih sering istilahnya adalah self-employed. Oke, atau cari lowongan. Cari lowongan kerja yang sesuai sama aktivitasnya. Kebayang ya? Dan aktivitas ini kata kuncinya adalah bisa dan terbiasa. Aku mau ajak kamu untuk ubah fokus. Karena balik lagi, fokus akan menentukan perilaku kamu. Halo teman curhat semua, Snow di sini. So, kali ini aku mau ajak kamu untuk cari tahu gimana cara pakai framework mau kerja apa. Oke, kita langsung bahas ya. Jadi yang pertama adalah mulai dengan fokus yang berbeda. Sebelumnya fokus kamu adalah mencari kerja untuk mendapatkan uang, tapi kurangnya di sini adalah kamu belum tentu bisa dan terbiasa ngerjain aktivitas kerjanya. Oke, ini PR-nya nih. Lewat pendekatan ini nggak salah, tapi menurut aku kurang tepat aja gitu loh. Kayak ya kamu mau bingung mau kerja apa lagi, jadi ya udah apapun yang ada kerjaannya di depan dilabas. Nggak salah, nggak salah. Cuman memang pada akhirnya kamu karena belum bisa dan terbiasa ngerjain aktivitasnya, jadi lebih berat ke kamunya. Lebih berat gitu. Nah, jadi aku mau ngajak kamu untuk pindahin fokusnya ke ngerjain aktivitas buat dapetin uang. Ngerjain aktivitas buat dapetin uang, aktivitas yang disukai, dikuasai, bisa ngehasilin uang, dan ada yang butuh kamu atau ada yang minta tolong kamu buat ngerjain aktivitas itu. Yang nanti dari aktivitas itulah mau dikerjain sendiri atau self-employed. Di sini, sorry. Dikerjain sendiri atau self-employed, atau misalnya di sini
cari lowongan, cari loker gitu. Tapi yang jelas ketika cari loker, peluang diterimanya naik. Kenapa? Karena kamu udah bisa dan terbiasa ngerjain aktivitasnya. Oke, udah bisa dan terbiasa ngerjain aktivitasnya. Terus jadi perusahaan juga bisa ngelirik kamu bahwa orang ini udah capable nih. Remember, yang namanya kerja itu pasti ada rutinitas harian. Ini yang perlu kamu ingat ya. Kerja itu ada rutinitas harian. Dan rutinitas harian ini adalah aktivitas utamanya, itu pasti ada hal yang perlu dikerjain. Dan kalau kamu udah bisa dan terbiasa ngerjain aktivitasnya, it means rutinitas hariannya udah pasti bisa kamu lalui. Kebayang? Ini kenapa makanya aku mulai ngajak kamu dari tahu dulu aktivitasnya. Tuh loh guys. Oke. Selanjutnya, kesempatan kerjanya itu selalu ada di sana. I mean, kayak misalnya kamu udah bisa misalnya bikin leaflet gitu ya. Bikin leaflet. Di sini kamu udah bisa dan terbiasa. Bikin leaflet. Maka ketika kamu mau ngelamar kerja sebagai seorang graphic designer gitu, kamu udah terbiasa bikin leaflet dan tertarik untuk jadi seorang graphic designer gitu kan. Dan graphic designer ini misalnya khusus untuk workshop. Nah, jadi kamu karena udah bisa dan biasa bikin leaflet, ketika kamu diminta untuk kamu diterima jadi graphic designer dan tugas kamu adalah bikin leaflet tentang workshop ABCD dengan konten ini itu ya, kamu udah tinggal kerjain. Kesempatan kerjanya tuh selalu ada guys. Tapi masalahnya yang bikin susah adalah kamu nggak bisa dan biasa ngerjain daily activity-nya. Ini yang mandek, ini yang bikin mandek kamu dapet kerja gitu loh guys. Tapi kalau misalnya kamu udah tahu nih gimana caranya bikin leaflet, udah bisa dan terbiasa, malah leaflet dari kamu tuh konversinya misalnya bisa nyampe sekitar 5-10% dari traffic yang datang, terus fokusnya adalah di workshop atau misalnya di bootcamp atau webinar gitu, atau apapun lewat leaflet kamu ya. Kamu tinggal affiliate sendiri juga, bikin workshop sendiri juga bisa gitu loh. Kesempatan kerjanya selalu ada di sana, tapi tergantung gimana cara kamu eksekusinya. Apakah kamu bisa dan terbiasa atau enggak? Itu yang membedakan kamu sama orang-orang lain yang ngelamar kerja di situ, atau secara profesional itu yang membedakan kamu sama graphic designer lainnya. Oke, kebayang ya? Nah, jadi aku mau nanya, sebenarnya kamu mau kerja apa sih? Karena sekarang kamu udah punya 13 list aktivitas yang bisa kamu pilih. Kamu mau bidang kerja apa? Tinggal pilih dari situ. Jadi pada akhirnya kamu mau kerja apa ini dimulai dengan sebuah pertanyaan tentang aktivitas yang kamu sukai, kamu kuasai, kamu bisa hasilin uang, dan kamu
juga dibutuhin orang. Butuhin orang lain. Yang si aktivitas ini tuh udah bisa dan biasa. Buat apa? Buat dicobain, dicuanin gitu. Oke. Nah, untuk bisa tahu ini ya kamu udah dapet pertanyaannya, dan yang dicuanin ini apa? Yaitu 13 list aktivitas yang kamu punya itu. Ultimate-nya sih yang round keempat karena ada 4 kategori. Tapi kalau misalnya yang keempat susah dapetnya nggak apa-apa, masih ada yang 3. Yang 3 juga susah nggak apa-apa, masih ada yang 2. Yang 2 susah juga nggak apa-apa. Yang penting ujungnya kamu mau apa. Kamu mau kerja hal yang kamu sukai, berarti fokusin ke yang disukai. Kamu mau kerja hal yang dikuasain, tanpa mikirin duit, tanpa mikirin suka atau enggak, tanpa dipikirin ada orang yang butuh atau enggak, ya udah fokus ke yang dikuasain. Tapi kalau misalnya fokus kamu adalah nyari duit, berarti pilih aktivitas-aktivitas yang memang bisa menghasilkan uang. Gitu loh guys. Oke, mudah-mudahan kamu cukup tercerahkan sama konten yang aku bikin ini, sama video ini. Dan aku mau ngingetin untuk memvalidasinya, kamu cek aja link di bawah, karena nanti ada tes psikologi yang bantu kamu buat bisa memastikan sebenarnya kamu tuh cocok banget untuk kerja di bidang apa. Oke? Ya, thank you for watching sampai akhir dan see you di video selanjutnya. My name is Snowflake. I'm out.